Apa? Iya memang orasinya satu orang itu cuma 5 menit. Ada 20 pembicara. Kali 5 menit. Berapa coba? 100 menit. Belum breaknya. Kalau ada lebih 15 menit per orang, kita jam 3 pagi pulang. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Boleh ada tambahkan yang prinsip, tapi bukan detail. Ya, saya nggak detail. Ini kan belum. Saya anggap udah selesai. Dia selesai. Iya. Jam banget di kau. Gini, mengenai keterangan P2TP2A soal ada informasi bahwa lebam-lebam, terus ada informasi bahwa di sekolah tidak terurus, tidak terawat. Semua orang kan bisa mengatakan apa saja, tapi kan harus ada indikasinya. Contoh, pernahkah anak ini orang tuanya dipanggil oleh sekolah? Kan harus ada indikasi keterangan-keterangan seperti itu. Terus dikatakan ada lebam-lebam. Anak ini menurut ibunya tidak pernah masuk rumah sakit dari kecil sampai sekarang. Terus tadi yang mau saya jelaskan bahwa si Angelin ini sangat disayang sama ibunya, sama ibu angkatnya Bu, biar ibu tahu. Namanya Angelin Margaret Megawe. Angelin itu adalah nama ibu kandungnya Margaret. Kenapa dikasih nama Angelin? Karena itu nama ibu kandungnya. Dan Angelin ini penyayang binatang. Kalau pulang sekolah, Angelin itu dari 17 ekor kucing yang ada di rumah, itu hampir setengahnya dibawa Angelin pulang dari sekolah. Karena dia sayang binatang, binatang-binatang dikasih nama sama dia. Dikasih makan sama dia sebagian. Itu yang fakta yang terjadi. Bukan berarti bahwa Ibu Margaret menyuruh dia untuk memberi makan binatang. Itu tidak benar. Itu yang seharusnya diketahui oleh kita semua bahwa Ibu Margaret itu sangat menyayangi Angelin. Gitu loh. Saya kira cukup kan? Oke, cukup. Bahwa dia sangat sayang. Ibu Kofifa sebagai Menteri Sosial. Iya, terima kasih. Hari ini memang kita masih punya data yang harus kita lakukan proses untuk penyelamatan dan perlindungan anak-anak di Indonesia. 4,1 juta anak-anak Indonesia di dalam data Pusdatin Kementerian Sosial. Mereka terlantar, 1,2 juta diantaranya adalah balita. Dan 2,9 adalah anak-anak dan 3,6 juta di antara mereka sekarang disiapkan Kartu Indonesia Pintar. Jadi untuk bisa mengantisipasi intervensi perlindungan anak-anak seperti yang tadi disampaikan Pak Franky, mudah-mudahan kita bisa saling menyisir program yang disiapkan oleh pemerintah. Kartu Indonesia Pintar ada 3,6 juta sekarang, termasuk apa yang dialami oleh Bu Hamidah. Mudah-mudahan kita tidak menemukan lagi kesedihan bagi ibu-ibu yang melahirkan kemudian tidak bisa membayar biaya persalinannya karena negara sekarang menyiapkan 88,2 juta kartu Indonesia Sehat. Jadi program-program perlindungan dan jaminan sosial ini sebetulnya bagian dari intervensi pemerintah untuk bisa memberikan perlindungan baik bagi ibu yang harus menyelesaikan proses persalinannya secara administratif kesulitan, maka pada hari H juga sebetulnya ketika didaftarkan ke Dinas Sosial melalui BPJS, hari H juga itu bisa berlaku Kartu Indonesia Sehat. Berikutnya juga untuk Kartu Indonesia Pintar. Pada posisi seperti ini, beberapa peraturan perundang-undangan kita, apakah Undang-Undang 23 2002, setelah dirubah Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, sehingga kita bisa melihat bahwa pengasuhan anak itu adalah sebuah perbuatan hukum. Oleh karena itu diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan kita, baik melalui undang-undang, PP, Permensos maupun peraturan Dirjen. Jadi proses pengalihan pengasuhan juga harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu kepatuhan dari seluruh warga bangsa untuk mengikuti seluruh prosedur peraturan perundang-undangan kita, baik undang-undangnya, PP, Permensos maupun peraturan Dirjen akan menjadi penting untuk perlindungan anak. Seringkali pengangkatan anak atas dasar kebutuhan calon orang tua. Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pengangkatan anak sesungguhnya harus didasarkan pada pemenuhan perlindungan anak ke depan. Sehingga beberapa hal yang menjadi prasyarat proses pengangkatan anak, misalnya
Bagaimana sesungguhnya kalau calon orang tua itu single parent? Bagaimana kalau salah satu atau kedua calon orang tua itu dari WNA? Maka harus mengajukan permohonan ke Kementerian Sosial. Kalau antar WNI harus mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Provinsi. Ada prosedur-prosedur di mana kemudian dilakukan proses kunjungan kepada masing-masing calon orang tua, home visit paling tidak 2 kali dilakukan oleh Peksos maksimal selama 6 bulan. Setelah itu baru akan dirapatkan pada tim PIPA. Tim PIPA itu pun dalam bentuk Permensos. Bagaimana sebetulnya pertimbangan perizinan pengangkatan anak itu bisa direkomendasikan atau tidak. Jika kemudian direkomendasikan itu pun kemudian baru akan ada keputusan pengasuhan sementara 6 bulan. Dari proses pengasuhan sementara 6 bulan, setelah keluar izin dari Dinsos Provinsi kalau WNI dan dari Menteri Sosial, baru kemudian ada penetapan pengadilan. Prosedur ini sedemikian detail karena memang ini harus dilakukan untuk menghindarkan kemungkinan child trafficking. Jadi hal-hal yang terkait dengan berbagai upaya perlindungan anak memang hari demi hari kita memang harus banyak melakukan proses koreksi dan proses refleksi secara kritis bagaimana sesungguhnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tanggung jawab pertama-tama untuk melindungi anak baik secara psikososial maupun secara intelektual itu adalah orang tua. Sehingga kembali mengajak kedua orang tua memberikan perlindungan semaksimal mungkin kepada anak-anak mereka ini yang harus kita bangun komitmen bersama terutama jika kita kemudian melihat bahwa ada proses pranikah itu seringkali tidak melalui pendidikan pranikah sehingga tanggung jawab terhadap seluruh social impact dari proses perkawinan saya khawatir kemudian tidak terkomunikasikan dengan baik. Saya rasa posisinya seperti itu. Ibu pernah saya dengar mengatakan bahwa pengangkatan ini ilegal. Benar? Ya, karena andepun ini diangkat hanya oleh seorang Ibu Margaret, artinya single parent, itu harus mengajukan permohonan ke Kementerian Sosial. Jikalau kemudian diajukan oleh orang tua angkat, artinya kebetulan suami Ibu Margaret di sini adalah WNA, itu pun juga harus melalui Kementerian Sosial. Jadi kami sudah melakukan detail pengecekan di Kementerian Sosial, kebetulan tidak ada permohonan yang sampai ke Kementerian Sosial, baik atas nama seandainya sendiri, atas nama Ibu Margaret, maka single parent itu harus diajukan permohonan ke Kemsos, kalau salah satu atau kedua orang tua WNA juga harus melalui Kementerian Sosial. Baru dilakukan home visit oleh Peksos, baru kemudian dirapatkan oleh tim PIPA. Tim PIPA itu ada Mabes Polri di situ, kalau terkait WNA ada Kemlu di situ, ada Kemdagri, ada Kementerian Hukum, ada KPAI di dalamnya. Dan kemudian dilakukan home visit kembali untuk menentukan bahwa yang bersangkutan ini memang boleh diberikan keputusan untuk pengasuhan sementara 6 bulan. Setelah pengasuhan sementara 6 bulan baru perlu penetapan pengadilan. Ini yang seringkali tidak terkomunikasikan, tidak tersosialisasikan. Sehingga setiap tahun rata-rata 50 sampai 60 anak dikembalikan oleh imigrasi ke Kementerian Sosial karena proses pengangkatannya tidak melalui penetapan pengadilan. Sehingga ketika orang tuanya salah satu atau keduanya kembali ke negara asal, mereka tidak bisa mendapatkan visa. Ini juga harus menjadi pembelajaran kita semua ketika proses pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan. Ketika salah satu atau kedua orang tuanya kembali ke negara asal tidak bisa mendapatkan visa. Karena kalau WNA harus mendapatkan surat izin tertulis dari negara asal. Diwakili oleh pihak kedutaan yang ada di sini. Ya. Baik, tapi ada sanksi hukum kalau yang ilegal itu 5 tahun atau dan atau 100 juta. 100 juta. Itu ditujukan kepada yang mengangkat atau yang memberikan anak? Pada posisi siapa yang melakukan pengangkatan anak tidak mengikuti prosedur itu. Di pasal 79 seperti itu. 79 gak jelas tuh pelakunya apa dua-duanya. Pengangkatan anaknya. Apa yang mengangkat atau yang memberikan anak? Mungkin nanti dari Kapolda, jadi di situ siapa yang melakukan pengangkatan anak dan tidak mengikuti prosedur sesuai dengan pasal 39, maka sanksinya adalah pidana penjara maksimal 5 tahun dan atau denda maksimal 100 juta rupiah. Baik, nanti bagi ya. Pak Profesor jawab. Ibu Ratna Sarumpait, apa tanggapannya atas kasus ini? Udah. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Saya harus keluar jam 11.
Anda nambahin dikit. Saya cuman mau menambahkan, kalau saya sudah 13 tahun menangis ngurus anak terlantar dan orang miskin tanpa bayar. Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron sudah berdiri 13 tahun. Jakarta, Semarang, Batam, dan Solo menangis setiap hari membela orang. Tidak perlu di TV. Itu yang kadang-kadang menjadikan saya sedih. Begitu ada berita di TV, banyak sekali orang menangis. Saya mau ajak semua menangis. Saya undang ke LBH. Ayo, banyak anak terlantar yang kita ambil, kita urus. Adopsinya kita urus, segala macamnya kita urus, sampai dapat rumah safe. Supaya semua tahu, banyak kok yang peduli pada orang miskin. Jangan terlalu sakit hati juga kita. Tapi yang paling penting adalah, mari kita berbuat. Mari berbuat. Banyak sekali orang terlantar dan tersiksa secara hukum karena tidak mampu dan karena miskin. Terima kasih. Baik, makasih. Pemirsa, diskusi kita baru samar-samar juga. Samar-samar ya terungkap di sini. Padahal kebenaran yang setengah-setengah itu adalah kebohongan yang terbesar, kata Benjamin Franklin, Amerika. Sekarang Pak Hubertus. Pak Hubertus, tadi udah dengar cerita para saksi yang satu rumah. Ada juga dari keluarga. Seandainya cerita para saksi ini benar semua dan bukan kebohongan, apa analisa Profesor sebagai psikiater terhadap pelaku? Ya, terima kasih Pak Karni. Kalau benar cerita itu Angeline ini cukup menderita. Jadi dalam hidupnya cukup menderita. Apabila kita mendengar kesaksian dari kepala sekolah, wali kelas dan sebagainya, itu sangat menyedihkan. Itu cukup menderita. Tapi itu fakta yang terjadi. Itu siapa yang melakukan itu bisa diperdebatkan. Tapi semua akan menyadarin bahwa ini ada seseorang yang cukup mempunyai peranan untuk memperlakukan hal itu. Dalam ilmu kedokteran jiwa, orang yang gangguan emosional, yang tiap hari marah-marah dan sebagainya, itu gampang terjadi kekerasan pada anak-anak maupun pembantu rumah tangga. Dan kekerasan itu bisa berlangsung terus-menerus. Suatu saat bisa kebablasan sampai hilang nyawa, bisa saja terjadi. Tapi kita nggak mengatakan itu sebagai bukti terjadinya pembunuhan, tidak. Tapi itu suatu kecelakaan yang mungkin tidak sengaja, tapi itu terjadi. Dan kami sudah sering mengalami kasus visum, orang yang tidak sengaja sampai membunuh pembantu atau anak, itu sering terjadi. Jadi itu terjadi pada orang yang gangguan emosional. Ada sekitar 5% dari penduduk itu mengalami gangguan emosional itu. Gangguan itu cukup menyiksa. Saya kira yang paling menjadi korban itu adalah anak-anak. Bukan hanya anak angkat, anak kandung pun banyak yang jadi korban. Kesempatan ini saya mengharapkan banyak yang mendengarkan bahwa yang meninggal Angeline, tapi yang setengah mati banyak sekarang yang berlangsung di masyarakat kita. Anak-anak itu cukup menderita oleh perilaku orang tuanya. Sudah akhirilah semua itu. Mendidik anak adalah bagaimana membuat mereka nyaman dan menyenangkan, bukan menyiksa. Termasuk menghilangkan ujian UN pada anak SD, itu penyiksaan dengan APBN. Itu hilangkan, nggak ada gunanya itu. Di negara-negara maju nggak ada ujian pada anak SD. Itu penyiksaan. Jadi dengan demikian kita perbaikin nasib anak-anak kita dan berilah mereka tumbuh dengan rasa senang, rasa bangga itu, mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang bagus. Saya kira itu yang saya sampaikan. Ada nggak orang yang punya penyakit yang disebut cycle of violence? Cycle of violence, putaran. Dia lakukan kekerasan, kemudian dia
rasionalisasikan lagi apa yang dia lakukan. Tapi kemudian timbul lagi nafsu melakukan kekerasan tersebut. Sehingga itu akan terjadi lingkaran terus. Iya, itu sering terjadi pada mereka yang menderita suatu gangguan yang kita sebut bipolar ya. Bipolar itu ada sekitar 5% ya yang akan mengalami hal seperti itu. Dan mereka melakukan kekerasan itu berulang-ulang. Ya, habis itu dia merasa salah. Tapi kemudian dia rasionalisasi lagi. Ya, betul. Dan kemudian dia planning lagi untuk melakukan kekerasan kepada korban yang sama. Ya, 20 tahun yang lalu ya kita rumah sakit jiwa pernah visum seorang ibu yang memukul pembantu rumah tangganya sampai meninggal. Terjadi perdebatan di rapat psikiater. Akhirnya memutuskan yang bersangkutan menderita skizofrenia. Sehingga yang bersangkutan bebas dari hukuman dan dirawat rumah sakit. Kira-kira setahun dikembalikan ke masyarakat. 5 tahun kemudian dia bunuh lagi. Mati lagi satu. Dengan tenang. Ya, korban lagi. Ini kan nggak mendengar itu. Banyak hal-hal seperti itu. Itu serem juga. Jadi orang yang sering marah-marah itu, ya setiap hari marah-marah itu gangguan jiwa. Harus diobatin. Jadi kita minta para pengacara jangan tiap hari marah-marah gitu lah. Jadi ada penyakit itu ada. Mungkin nggak orang yang mengalami siksaan dari ibunya atau bapaknya, kemudian balas lagi kepada seorang anak. Bisa balas pada orang lain, bisa. Jadi saya punya kasus itu seorang anak mengalami siksaan, ya sering dipukul oleh ayahnya, emosional, gangguan emosi. Dan sekarang bapak ini, anak muda ini, bapak ini, itu sering mukul istrinya. Sampai menjadi masalah, sampai menjadi klien saya gitu. Jadi ada masalah itu. Jadi sudah jadi biasa hal itu. Banyak nggak persentase yang begitu di masyarakat? Saya kira cukup banyak. Cuma kita di masyarakat itu orang itu terimaan ya, berusaha mempertahankan rumah tangga ya, supaya menyelamatkan anaknya misalnya. Tapi cukup tersiksa juga, cukup banyak itu. Baik, sekarang kita tinjau dari hukum pidana. Silakan, Prof. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Karni sempat menitip pertanyaan bahwa siapa yang dihukum mengenai pengangkatan anak. Dengan saya membaca Undang-Undang 35 tahun 2015, pasal 79 itu hanya yang mengangkat saja yang dihukum. Jadi yang mengangkat saja. Yang mengangkat saja yang dihukum. Baik, kita kembali ke pokok masalah. Kita harus melihat konstruksi hukum pidananya dulu bahwa ada korban. Yang mana korban ini pasti matinya korban ini ada pelakunya. Ternyata polisi sudah menemukan tersangka yang disangka untuk melakukan pembunuhan ini. Namun demikian harus dibuktikan juga bahwa apakah antara matinya korban dengan perbuatan pelaku ini ada hubungan sebab akibat. Itu mungkin tugas dari Bapak Kapolda di bagian penyidik, ya. Karena di dalam hukum pidana juga sudah disediakan semua sarana-sarana untuk menjerat para pelaku-pelaku kekerasan dalam kekerasan terhadap anak, ya. Oleh karena menariknya perhatian kasus Angelina ini, maka sebenarnya informasi-informasi yang didapatkan baik dari publik dan media massa itu menjadi tidak berguna jika informasi itu bukan merupakan suatu fakta hukum, Pak. Karena fakta informasi itu dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindak pidana jika termasuk merupakan suatu fakta hukum dan bersesuaian semua dengan alat bukti yang ditemukan di
TKP atau di lingkungan tempat kejadian perkara. Baik, di dalam KUHP juga ya disediakan pasal-pasal untuk menjerat ini, yaitu pasal 339 dan 340. Namun demikian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 2015, yaitu tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, maka undang-undang inilah yang akan digunakan oleh pihak penyidik untuk menjerat, ya, untuk menjerat pelaku yang disangka pelaku oleh tim penyidik melakukan tindak pidana pembunuhan misalnya. Oleh karena apa? Di dalam dasar hukumnya apa? Pasal 63 ayat 2 KUHP, di situ dikatakan jika suatu perbuatan itu diatur di peraturan umum, namun diatur juga di peraturan khusus, maka yang khususlah yang digunakan. Oleh karena itu, di dalam undang-undang ini, di pasal 80, itu dikatakan bahwa pasal 80 ayat 3, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda 3 miliar. Namun di ayat 4-nya dikatakan bahwa jikalau orang tuanya yang membunuh, itu hukumannya ditambah sepertiga. Di sini undang-undang ini, ya, undang-undang ini khususnya di pasal 76, di situ mengatur secara keseluruhan. Beda halnya dengan di KUHP. KUHP membagi ada 55, ada 56, ya. Namun di undang-undang ini dia menyatukan di pasal 76, ya. 76 di situ dikatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ya, disinilah kekhususan dari undang-undang ini, sehingga jikalau nanti polisi dalam melakukan menerapkan hukum, menerapkan pasal terhadap pelaku, hanya mengacu kepada undang-undang ini. Oleh karena apa? Karena jangan sampai kita menabrak asas, Pak Kapolda. Ya, artinya kita menegakkan hukum tanpa melanggar hukum. Itu maksud saya mungkin. Sehingga di dalam proses hukum acara juga kita juga dibutuhkan ada stressingnya di situ bahwa ada batasan waktu yang disediakan oleh undang-undang terhadap pihak kepolisian, yaitu mungkin paling 60 hari, sehingga dalam waktu 60 hari diharapkan itu sudah dapat dilimpahkan ke penuntut umum, sehingga pelaku-pelaku yang sekarang sudah tersangka tidak mendapatkan bebas demi hukum. Saya kira itu, Pak. Baik, Pak Profesor Subitro. Sekarang Pak Rodi, mungkin ada yang perlu dijawab. Terima kasih Pak Karnilias. Sejak awal Angelin dilaporkan oleh Nyonya Margaret selaku ibu angkat hilang, kepolisian sangat memberikan perhatian. Dan kami bekerja sama dengan semua pemerhati masalah anak dari lembaga sosial masyarakat, juga fokus ketika itu kita masih kepada upaya pencarian. Bagaimanapun kita mau melakukan sebuah proses penyidikan, kalau belum ada bukti permulaan tentang sebuah pidana, maka tidak bisa kita melakukan upaya paksa, langkah apa saja. Namun sejak tanggal 10 Juni sampai saat ini, upaya penyidikan kita sangat fokus dan Kapolri memberikan perhatian yang sangat hebat, sehingga tim yang tadi dimasukkan oleh Ibu Ratna Sarumpait itu sudah dibentuk. Bahkan seorang bintang 1 turun untuk membantu Polda Bali untuk melaksanakan upaya pencarian jejak-jejak. Tanpa menemukan jejak, maka kita tahu bahwa di rumah itu hanya ada Nyonya Margaret,
kemudian Agus, dan korban sendiri. Sekarang kita harus berpikir sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau, ahli hukum di bidang pidana, bahwa harus ada fakta hukum. Opini bisa kita gunakan untuk membantu kita memikirkan bagaimana kita berusaha mencari jejak-jejak tadi sehingga akan menjadi alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat yang nantinya memperkuat keterangan Agus yang berkembang tentang adanya orang lain yang ikut bertanggung jawab atas kejadian yang menyebabkan meninggalnya korban. Mengapa kemudian Polri menangani kasus penelantaran anak? Karena ada pidana penelantaran anak juga, jadi tidak bisa diabaikan. Tapi bukan berarti kasus yang menyebabkan matinya anak ini kemudian terbiarkan. Itu terus kita lakukan. Percayalah, karena juga masa penahanan belum sampai 20 hari, Bu Ratna dan juga masyarakat Indonesia, kita berjuang. Kami mohon dukungan doa, karena kami juga tahu betapa semangat dan betapa perhatian seluruh masyarakat Indonesia, dan kami sangat berkepentingan untuk menunjukkan bahwa kinerja berapi-api, bagaimana kita mempertahankan ya semangat anggota penyidik untuk dia tulus dan ikhlas untuk mengungkap kasus ini secara maksimal. Kami mohon maaf apabila sampai saat ini memang kami belum menetapkan orang lain sebagai tersangka. Bukan berarti kami mengabaikan, membiarkan orang tersebut. Tapi mudah-mudahan hasil kajian secara kimia forensik dan juga daktiloskopi memperkuat. Karena ada jejak-jejak baru ditemukan yang dengan itulah kita bisa mengungkap secara scientific investigation. Terima kasih Pak Kan. Baik, saya kira sudah benar Jenderal Rodi. Pemimpin itu tidak bertanggung jawab terhadap opini publik. Dia bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari tindakannya, kata Henry Kissinger. Bukan kata saya, Pak. Pemirsa, kita betul-betul sampai di ujung acara dan malah lewat dari deadline. Tidak terungkap dengan pasti. Tapi saya kira para pemirsa sudah punya kesimpulan apa yang terjadi sesungguhnya. Kita mungkin tidak mungkin mencegah dunia untuk menjadi dunia di mana anak-anak tidak disiksa lagi. Tapi kita bisa mengurangi, setidaknya kita bisa mengurangi jumlah anak-anak yang disiksa. Bukan kata saya juga, kata Albert Camus, filosof Prancis. Kita bertemu ALC akan datang. In the arms of an angel, far away from near, from this dark cold hotel room. And the endlessness that you feel.